rekan-rekan media, dan kepada yang terhormat para narasumber, kepada Dr. Roy dari Kalitbang Kemenkes, Dr. Nani perwakilan dari HPN Project BP, Mbak Aprilia juga dari HPN Project BP, dan Dr. Willy ini dari Panitia Insting. Nama saya Olga, saya selaku Board of Director BIMKES. Sebagai pendahuluan saya ingin memperkenalkan apa itu BIMKES. BIMKES adalah berkala ilmiah mahasiswa kesehatan Indonesia. BIMKES merupakan hasil atau keluaran dari proyek HPEC DIKTI. Tujuan utama BIMKES adalah meningkatkan penulisan dan publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa kesehatan. Dan karena kami membawa nama mahasiswa kesehatan, maka kami menaungi rumpun ilmu kesehatan, yaitu ada 7, terdiri dari kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, farmasi, gizi, dan kesehatan masyarakat. BIMKES merupakan jurnal elektronik, sehingga bentuk kami memang tayang secara elektronik dengan nama situs www.bimkes.org. Jadi di situ dapat dilihat terbitan, sudah ada 4 terbitan dengan total 200 artikel ilmiah, ada artikel penelitian, tinjauan pustaka, dan laporan kasus. Artikel dapat dibaca online ataupun diunduh secara gratis. Sampai saat ini sudah ada 12.000 pengunjung unik atau unique visitor dengan total kunjungan 30.000 kali per bulan. Adapun Insting Indonesian Health Student Scientific Meeting merupakan acara yang digagas dan diprakarsai oleh BIMKES dengan dukungan proyek HPEC DIKTI. Acara ini lagi-lagi untuk meningkatkan penulisan dan publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa kesehatan. Acara ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Science Camp dan Call for Speaker. Science Camp ini tujuannya adalah seperti yang teman-teman media sudah bisa lihat di press release. Tujuannya ingin mendobrak pemikiran bahwa menulis ilmiah itu bukan sesuatu yang ditakutkan atau sesuatu yang sulit, melainkan hal yang menyenangkan. Jadi nanti dalam Science Camp ini, peserta akan diberikan materi, lalu mempraktekkan langsung. Outcome-nya adalah bentuk artikel publikasi ilmiah yang nanti akan dilombakan dan dipilih yang terbaik. Artikel-artikel yang lolos kriteria penulisan di BIMKES juga dapat nanti terbit di BIMKES. Science Camp ini total pendaftarnya 690 peserta, dan kami menerima kuota 31 peserta yang berhak mengikuti acara Science Camp dari 2 rangkaian, 2 hari, maksud saya hari Sabtu dan Minggu. Sementara call for speaker kita mau mengakomodasi mahasiswa kesehatan yang mungkin pengalamannya masih sedikit untuk berbicara di depan umum, tapi mereka bisa mendapatkan kesempatan bergengsi untuk berbicara di depan mahasiswa kesehatan lainnya secara langsung di tempat acara maupun streaming. Call for speaker ini total pesertanya ada 60 orang, dan kami pilih 3 orang dengan topik-topik mengenai penulisan ilmiah. Dan kami juga mengundang perwakilan dari pendukung utama, yaitu proyek HPEC DIKTI dan juga dari Kalitbang Kemenkes. Ya, kalau begitu saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman media, dapat bertanya langsung kepada kami. Dari program panitia ada, dari Kalitbang ada, dari proyek HPEC DIKTI juga ada. Dipersilakan. Saya bertanya ke Ibu Nani Cahyani, seperti apa dukungan DIKTI untuk acara ini? Lalu juga bidang menulis khususnya penulisan ilmiah ini di Indonesia kan bisa dikatakan masih sangat kurang begitu. Nah, bagaimana upaya DIKTI untuk bisa meningkatkan hal itu? Terima kasih pertanyaannya. Saya kira salah satu hal yang memang ingin dicapai oleh proyek ISTEC yang merupakan proyeknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, adalah agar pelayanan kesehatan di Indonesia itu membaik dan diperbaiki melalui pendidikannya. Dan pendidikan dalam hal ini kita harus lihat sebagai sesuatu yang luas, yang mana dinaungi proyek ISPEC melalui komponen-komponennya yang terkait dengan hal ini. Yang penting antara lain adalah bahwa
dalam rangka memenuhi akreditasi pendidikan kesehatan itu harus ada pemenuhan komponen penelitian dan juga komponen kemahasiswaan yang mempunyai kriteria yang baik. Kita sebetulnya kalau dari segi akreditasi itu sudah mendorong agar para mahasiswa didorong untuk meneliti dan publikasi. Itu mempunyai bobot nilai yang besar yang diharapkan menjadi sasaran kegiatan dari sekolah-sekolah kesehatan. Namun demikian tidak salah bahwa hal ini masih rendah tingkat keberhasilannya. Jadi Project Impact juga melihat bahwa kalau kita cuma sasarannya adalah sekolah, kelihatannya belum terlalu berhasil, walaupun di dalam kriteria sekolah yang baik itu di instrumen akreditasi sudah dicantumkan. Setelah 1 tahun ya masalah Impact Project berjalan, maka kita mempunyai ide bahwa kita harus punya lini yang lebih muda. Jadi kalau Impact Project itu sekolah, berarti kan dosennya ya. Nah, saya pikir ini mahasiswanya dan yang profesionalnya juga harus ikut dicakup. Oleh karena itu dibentuklah suatu pertemuan yang menggalang 7 profesi bidang kesehatan untuk berkumpul dan kemudian berkolaborasi. Awalnya sebetulnya kolaborasi lebih untuk meningkatkan interprofessional understanding, karena kita juga tahu itu adalah hal yang merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang baik. Nah, dalam perjalanannya kita melihat bahwa ada kebijakan dikti yang ya bisa didukung oleh kumpulan ini. Kebijakan dikti yang dimaksud adalah yang tadi oleh Dr. Olga dikatakan bahwa ada kewajiban untuk publikasi bagi lulusan program pendidikan tinggi. Jadi lulusan S1, S2, S3 itu kan wajib publikasi. Nah, perlu ini kita punya ada kumpulan mahasiswa dalam level itu yang bisa bergabung, dan oleh karena itu didoronglah diberi kegiatan dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk insentif kegiatan yang kalau kita lihat di sini ada 31 orang yang menang. Sebetulnya kalau kita mundur perjalanan panjangnya adalah ada beberapa kegiatan lomba yang juga telah dibuat yang memungkinkan mahasiswa itu menulis dan berkompetisi agar melatih diri mampu membuat publikasi. Memang kita masih harus cukup bersabar untuk bisa mendapatkan bahwa hasil dari apa yang kita upayakan ini bermakna di dunia publikasi internasional. Di dalam hal ini kita mengundang juga Dr. Roy dari Litbangkes agar memperlihatkan di dunia nyata itu seperti apa masa depannya. Di dunia nyata itu seperti apa kebermanfaatan dari penulisan dan penelitian. Kami berharap dengan demikian kita bisa menghasilkan bibit unggul yang tentu saja tidak berhenti di 31 orang ini. 31 orang ini dipilih dari bisa dikatakan seluruh Indonesia yang nantinya jadi champion di institusinya dan bisa menularkan, dan ke depan kenapa tidak kita ikut mendukung kegiatan serupa yang levelnya lebih lokal. Saya kira singkatnya sih begitu. Baik, terima kasih Dr. Nani, dan akan ditambahkan sedikit oleh Mbak April. Silakan Mbak. Terima kasih. Saya April dari HVAC Project. Kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk mengelola program monitoring dan evaluasi dan penelitian dan pengembangan HVAC. Jadi salah satu bentuk utama dari program Litbang HVAC adalah program-program mahasiswa dan profesional muda. Jadi Vivitas ini, kemudian ada tadi Olga sebut di HPS, Indonesian Health Professional Society, itu di loan agreement-nya Project HVAC nggak ada. Tapi karena kita diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan program dan kita merasa bahwa generasi muda ini adalah agent of change ya, yang bisa merealisasikan semua hal yang sudah dirumuskan oleh para dosen-dosen dan para pemangku kebijakan. Jadi adalah program-program ini. Jadi sejak tahun 2010 mereka sudah mendeklarasikan adanya
komitmen mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan terkait pendidikan tinggi kesehatan. Dan salah satu bentuk nyatanya yang kami sangat banggakan adalah melalui program BIMKES. BIMKES itu sebenarnya intisarinya adalah bagaimana mahasiswa itu mulai belajar untuk berkolaborasi. Jadi dulu kalau kita flashback ke belakang bagaimana pembentukan BIMKES, ada darah, ada air mata gitu. Jadi bagaimana mereka mendapatkan konsensus untuk bersama ini ternyata perjuangannya tidak mudah, dan saya kan merasakan itu tidak hanya di level mahasiswa tapi juga merasakan di level yang lebih profesional ya. Jadi bagaimana bedanya berusaha berkolaborasi para senior-senior dengan para junior-junior, ternyata yang bisa lebih jalan duluan kan junior-juniornya. Bahkan apa yang mereka hasilkan di BIMKES, YAPS, ada juga HPX Students ya, justru yang menginspirasi para senior-senior untuk lebih ya mahasiswanya jadi bisa, kenapa kita sebagai dosen juga bisa gitu ya. Nah, jadi beranjak dari situ Dikti pada tahun 2012 juga dapat statement resmi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi waktu itu Bapak Joko Santoso, sangat mendukung segala macam kegiatan mahasiswa kesehatan, dan bahkan beliau statementnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kesehatan itu akan jadi role model untuk bidang lain. Jadi BIMKES jurnal pertama dari mahasiswa kesehatan yang ada di Indonesia itu menjadi role model nantinya untuk bidang lainnya. Dan bentuk dukungan nyata dari Dikti adalah ada beberapa channel. Yang pertama dari Pasubdikter Mahasiswaan, kebetulan Pak Wijo berhalangan hadir, tapi beliau sudah selama ini sudah sangat mendukung teman-teman dalam mengembangkan programnya, mengembangkan inovasi program dan memfasilitasi secara langsung melalui skema program kemahasiswaan. Di sisi lain, kami juga Dikti juga punya Direktorat Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui direktorat tersebut pun teman-teman sudah diberi channel untuk bisa nantinya setelah tidak ada PKP, karena PKP berakhir tahun 2014, mereka tuh bisa dapat dukungan secara langsung dari Dikti melalui direktorat tersebut. Nah, sekarang kan dengan kabinet baru, justru chance-nya semakin besar karena Ristek dan Dikti bergabung. Beberapa program-program yang terkait langsung dengan penelitian dan riset-riset kesehatan atau riset-riset bidang lain pun bisa lebih diakomodir oleh direktorat baru nanti. Saya sudah dapat bocoran dari pimpinan bahwa ini akan merger dan kegiatan penelitian pastinya akan lebih didukung oleh Kementerian Ristek dan Dikti atau Kementerian Dikti dan Ristek. Ini namanya masih disepakati bersama. Jadi mudah-mudahan tahun 2014 bukanlah akhir dari dukungan Dikti terhadap program mahasiswa kesehatan bersama BIMKES, tapi justru menjadi suatu modal utama untuk meyakinkan para pimpinan-pimpinan yang baru nanti bahwa program itu harus ditindaklanjuti dan tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Dan mudah-mudahan harapan kami dari Dikti, dari HP Project terutama, karena kan seperti ibu asuhnya yang akan melepas anak-anaknya, karena kan sudah mau berakhir proyeknya, teman-teman yang sekarang sudah ada harapannya bisa lebih menarik minat lagi teman-teman yang lainnya untuk bisa membangun BIMKES bersama. Dan nantinya kedepannya INSI bukan hanya tahun ini, tapi ada INSI 2015, 2017 dan seterusnya, dan mudah-mudahan skopnya juga jauh lebih besar karena sekarang hanya 30 dari 600, paling tidak sudah nego bisa nanti ditambah. Nah, untuk bisa menambah, saya kira challenge-nya adalah tahun depan kalian harus bisa bikin yang lebih baik lagi dengan skop peserta yang lebih baik lagi, dengan sponsornya jauh lebih baik lagi, gak cuma HP gitu ya. Karena HP-nya udah selesai, jadi lebih challenge-nya lagi untuk nyari sponsor-sponsor yang harapannya tidak hanya jadi sponsor tapi jadi partner tetap. Kan Kemenkes sudah kita libatkan sekarang, mudah-mudahan Pak Roy bisa nantinya kedepannya mengawal ya Pak dan teman-teman mencantolkan di sisi Kemenkes gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga hasil dari teman-teman ini nantinya harapannya bisa digunakan di sektor pelayanan secara langsung. Ya baik, terima kasih Mbak April. Karena saya mewakili CEO BIMKES, Chief Executive Officer, tadi beliau juga menitipkan pada saya untuk menyampaikan bahwa BIMKES cukup berbangga karena kemarin sudah dibawa ke forum internasional di Amerika, ATBH, All Together Better Health. Kemudian BIMKES juga sudah terpilih sebagai koordinator Interprofessional Education Network Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan dengan pencapaian ini akan membawa perbaikan ke depannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan.
Terima kasih. Saya Vivi dari media Scorpius. Saya bertanya, Dinkes ini sudah mempublikasikan hampir 200 artikel dan artikel ilmiah. Dan bagaimana pengelolaan artikel ilmiah ini di Dinkes hingga sampai dipublikasikan? Apakah ini ada karya hasil percobaan atau siapapun dari pihak mahasiswa kesehatan itu bisa mengembangkan karya ilmiahnya? Dan bagaimana Dinkes bisa menghimbau mahasiswa-mahasiswa ini supaya turut mengembangkan karyanya agar dipublikasikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya jawab sendiri untuk mewakili Dinkes. Jadi proses pengelolaannya memang kita mencoba mengikuti kaidah pengelolaan jurnal yang sebenar-benarnya dan seprofesional mungkin. Jadi kami pertama di setiap awal terbitan mengundang seluruh mahasiswa kesehatan untuk menaruh tulisan mereka di Dinkes melalui prosedur call for paper. Kami juga sudah memiliki instruksi untuk penulis yang sudah kami bakukan dan itu sudah mengikuti kaidah aturan penulisan atau publikasi ilmiah internasional. Jadi semua artikel yang masuk akan diseleksi lewat kriteria tersebut. Namun call for paper sampai saat ini bisa kami katakan meskipun trennya meningkat dibanding sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya misalnya hanya sekitar 20-an artikel yang masuk, sekarang sudah lebih banyak yang masuk sehingga kami bisa menilai dengan lebih ketat lagi. Kami melakukan pemanggilan artikel secara aktif. Jadi kami menghubungi pihak universitas-universitas di Indonesia dari 7 rumpun ilmu kesehatan itu karena kami menerbitkan sebenarnya 7 jurnal dalam Dinkes. Jadi ada jurnal kedokteran sendiri, kedokteran gigi sendiri, farmasi sendiri, gizi sendiri, keperawatan dan kebidanan sama kesehatan masyarakat sendiri. Dan di situ benar-benar terasa yang namanya kolaborasi antar tenaga kesehatan itu ternyata memang susah gampang. Jadi kalau susahnya banyak, susahnya 3. Jadi kalau saya selama ini di awam mungkin berpikirnya oh itu dokter dekat sama perawat, tapi pada kenyataannya memang kita baku hantam dulu sampai mendapatkan tadi kriteria penulisan yang kita tetapkan bersama, timeline yang sama. Jadi memang harus bersabar, makanya dalam 2 tahun 4 terbitan, tetapi dengan kualitas tulisan yang baik. Kami dengan percaya diri mengatakan baik karena tadi setelah lewat kriteria Dinkes itu sendiri, naskah yang layak masuk seperti apa akan kami serahkan kepada Mitra Bebestari yang sampai saat ini Mitra Bebestari merupakan dosen di beberapa perguruan tinggi ilmu kesehatan. Setelah lolos dari situ, bila memang sangat tidak memenuhi atau dalam arti kata kurang layak akan kami tolak. Meskipun artikel yang masuk sedikit, tapi kami sudah berani menolak gitu, karena kami juga mempertahankan kualitas. Seperti itu untuk alurnya, dan kami juga memanggil secara aktif, memberikan souvenir, memberikan media publikasi yang maksudnya sarana publikasi yang semenarik mungkin untuk menarik minat mahasiswa kesehatan untuk memberikan tulisan di Dinkes. Jadi pertanyaan dulu, bagaimana Dinkes mengimbau bisa ada reward atau? Oh iya, dan syukur kepada teknologi ya, kami sangat terbantu dengan media sosial. Jadi dari situs Dinkes sendiri melalui media sosial terutama Twitter dan Facebook, kami juga aktif mempublikasikan mahasiswa kesehatan untuk menulis di Dinkes. Dan acara ini juga sebenarnya tujuannya nanti batu loncatan supaya nanti mahasiswa kesehatan bisa aktif memberikan tulisan di Dinkes. Nah, sehubungan dengan masalah tersebut saya pengen nembak Dr. Roy langsung ya. Mungkin apakah bentuk dukungan nyata, dukungan aktifnya, mungkin saya bisa mencontohkan. Maaf nih dok, agak kurang sopan. Misalnya mungkin bisa memfasilitasi pelatihan berkala untuk Dinkes, atau misalnya membantu publikasi gitu ya. Maksudnya membantu publikasi, membantu sosialisasi maksud saya supaya semakin banyak orang yang memang berniat menulis di Dinkes. Karena mahasiswa kesehatan itu lucu sebenarnya. Mereka sebenarnya cukup baru dalam menulis, tapi memang mereka itu langsung pengen ke jurnal-jurnal yang besar gitu. Padahal saya percaya setiap tulisan itu punya rumah. Jadi kalau nggak diterima di jurnal besar, berikanlah pada kami gitu. Sudah sampai seperti itu sebenarnya publikasinya. Namun belum berhasil juga. Jadi kami harapkan kalau misalnya ada bantuan yang nyata dari pihak Litbangkes Kemenkes, kami akan sangat berterima kasih.
Jadi begini, kalau kita kan udah sebenarnya user ya, kalau seperti saya udah memang profesional di situ. Tapi sebenarnya intinya adalah kita membawa peserta ini bahwa masuk ke dunia riset itu dasarnya adalah evidence based. Jadi Anda berbicara nanti harus data gitu. Tetapi sebelum masuk ke situ kan dia harus membuat satu proposal. Nah, membuat satu proposal itu harus ada sense ya, apa yang lagi tren. Dan dia senangnya apa? Ada yang senang di budaya, ya, yang berhubungan dengan kesehatan, atau ada yang senang di kesehatan ibu anak dengan program kesehatan khususnya. Ada yang senang di undang-undang atau kebijakan, ada yang ekonomi kesehatan. Kalau ini ekonomi kesehatan kita belum ada, sudah ada tapi belum pensiun. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang akan mengangkat dia ke permukaan melalui proposal itu. Nah, sebelum ke proposal kita harus membaca. Nah, ini sebenarnya salah satu hal juga untuk bagaimana membaca. Karena inti dari satu riset dan prosesnya ini sampai dia datang berkonsep kerangka pikirnya atau kerangka teori dan kerangka pikir itu ceritanya panjang gitu. Jadi dari dia membaca, dia mengumpulkan literatur, dia ada sense terhadap lingkungannya, terhadap minat atau apa yang menjadi interest dia. Dan hal-hal seperti itu yang perlu nanti kita dari Kementerian Kesehatan khususnya Badan Pemkes bisa memposter membinasakan jadi kayak foster ya, mengasuh mereka. Oke, Anda minatnya ini ada ekspor kita yang bisa, dan kita banyak ekspor yang udah pemain internasional. Jadi kita bisa angkat sebenarnya ini bukan hanya langsung level nasional saja, kita bisa langsung ekspos ke pertama level ASEAN dulu, atau Filipina, jadi bisa ke situ. Jadi kita ada network dengan Thailand, Singapura, karena ya pekerjaan kita memang kecil penelitian kesehatan. Jadi seperti itu. Ya baik, apakah ada lagi? Boleh dari panitia untuk penjelasannya mengenai penjuriannya seperti apa, siapa tadi Oh, jurinya, lalu juga ini sudah keberapa kalinya, iya. nanti pemenangnya ada berapa dan hadiahnya juga boleh disampaikan. Jadi lebih ke pelaksanaan insting, silahkan Gini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertama untuk proses dari tahap ke tahap, kita mulai dari tanggal 1 Oktober. Jadi memang dengan 3 tahapan, yaitu pertama pemasukan berkas dulu. Kita seleksi dari berkas-berkas mereka sesuai itu masuk ke berikutnya, yaitu mereka kita buat video 30 menit bagaimana mempromosikan. Terus dari situ kita lihat, dan juga nanti di tahap yang ketiga ada pembuatan esai dan juga ada pertanyaan-pertanyaan sekitar keilmuan. Untuk jurinya sendiri untuk tahap ini, jadi kita membentuk dewan seleksi. Dewan seleksi sendiri berasal dari BOD kami atau dan di situ ada seperti Dr. Olga dan beberapa yang lain dari ke-7 provinsi, ya, itu yang akan menyeleksi, dan dari kami tim panitia sendiri. Untuk hadiah, kalau untuk hadiah nanti untuk hadiahnya sudah dibagi-bagi. Jadi untuk nanti untuk yang call for speaker dan untuk jadi untuk tahap science camp nanti untuk penilaian beberapa penilaian nanti akan dinilai dari tulisan-tulisannya, akan diberikan hadiah masing-masing. Untuk yang science camp sendiri, science camp itu ada 1 juta untuk dari masing-masing ada 3 karya tulis ilmiah yang akan dilombakan, dan untuk science dan juga untuk call for speaker. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi saya menambahkan sedikit, awalnya seleksi mereka dari banyak itu 690 untuk science camp dan 60 dari call for speaker, jadi total 760. Itu
kami membentuk dewan seleksi. Sebenarnya kami benar-benar memilih orang-orang yang memang sudah beberapa kali mengelola jurnal. Kemudian setelah itu nanti kan mereka diberikan materi langsung dan mempraktekkan langsung. Nanti dari perusahaan yang masuk akan dipilih 3 pemenang. Nah, yang memberikan materi ini kami sengaja memilih memang pembicara muda. Mungkin kalau gelarnya belum sampai prof, tapi memang sudah studi S2 semua, sudah lulus studi S2, dan mereka sudah memiliki publikasi nasional dan internasional yang bisa dibilang untuk usia mereka itu sangat baik. Kenapa kami memilih pembicara muda? Karena kami memang tujuan acara ini adalah mendobrak pemikiran bahwa menulis ilmiah itu bukan kacamata tebal, bukan kutu buku gitu. Jadi membaca itu ya tadi seperti dokter Roy bilang membaca itu ya harus dengan pemahaman yang dalam, tapi itu juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Menulis juga seperti itu. Makanya kami memilih pembicara muda supaya gagasan ini bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Apakah ada lagi? Baik, kalau dengan demikian sudah cukup dan saya mau menutup dengan closing statement atau take home message dari masing-masing pembicara di sini. Mungkin dimulai dari Dr. Roy terlebih dahulu. Pada hakikatnya penelitian itu sebenarnya kita mendapatkan data yang berbasis bukti. Jadi itu adalah intinya. Jadi tidak bisa digunakan untuk kepentingan jangka rencana dan sebagainya di bidang kesehatan. Dan saya mewakili, jadi kita harus yakin bahwa Indonesia yang lebih baik itu dimulai dari mahasiswa yang berkualitas. Salah satu bukti kualitas mahasiswa adalah kemampuan melakukan penelitian dan penulisan yang baik. Saya dari HPAC Project lebih ini ya, untuk kejiwa mudanya nih. Jadi tagline ilmiah itu seru, antusiasmenya harus menjadi virus-virus positif yang bisa disebarluaskan kepada mahasiswa kesehatan lainnya dan mahasiswa bidang lain. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya, tapi juga profesional muda kesehatan. Kemudian satu hal lagi yang penting, berita-berita yang baik seperti ini harapannya kami titipkan ke teman-teman media untuk bisa disebarluaskan kepada masyarakat bahwa isu-isu tentang pendidikan itu banyak hal baiknya juga yang bisa diangkat, dan harapannya program-program teman-teman mahasiswa kesehatan lainnya bisa lebih diangkat lagi oleh media untuk menyamakan persepsi masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan teman-teman ini akan berkontribusi baik untuk pendidikan kesehatan Indonesia. Baik, kalau saya menyampaikan harapan, menurut saya saat ini kita tidak bisa berharap orang lain yang memperbaiki keadaan, tapi kita harus memberanikan diri untuk terjun dan memperbaiki keadaan. Jadi saya benar-benar berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang nanti akan melakukan virus menulis di komunitas mereka, dan mudah-mudahan bisa membawa pengaruh yang lebih baik bukan hanya dalam bidang penulisan dan publikasi ilmiah, tapi juga kolaborasi tenaga kesehatan di Indonesia. Dari kami, dari panitia, harapannya bahwa kami acara ini tidak sampai di sini saja, tapi terus di tahun 2015 dan seterusnya. Dan yang lebih penting bahwa acara ini harus menginspirasi acara-acara yang seperti begini yang lainnya, sehingga pemikiran tentang ilmiah yang membosankan, jenuh, dan bahkan cuma sebagai tugas kampus saja itu harus diubah. Dan ya itu lebih pentingnya bahwa hal-hal semacam ini bisa menginspirasi bahkan di prodi-prodi lain selain kesehatan. Terima kasih. Nah, baik, kami tutup. Mungkin boleh kita tepuk tangan bareng-bareng aja.